Halo, selamat datang kembali di channel Arlang Farm. Pada video kali ini sebenarnya kami sangat ingin langsung memulai sebuah video series part by part yang akan membahas alur proses berbudidaya ikan dengan sistem bioflok dari mulai proses persiapan sampai panen ikan. Tetapi karena saat ini di kolam kami tidak ada yang kosong, maka dengan terpaksa kami harus menunda pembuatan video tersebut. Oleh karena itu, di video ketiga kami ini, kami akan sedikit membahas tentang persiapan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk berbudidaya ikan dengan sistem bioflok dan perkiraan modal awal untuk memulai sistem bioflok skala rumahan atau skala uji coba. Media kolam harus tidak ada yang bocor ataupun rembes. Kalian bisa menggunakan media terpal, beton, bak, ataupun media lainnya. Yang penting dasar kolam harus keras. Jika dasar kolam berupa tanah liat, maka otomatis kolam tidak bisa digunakan sistem bioflok. Kami lebih menyarankan untuk menggunakan media terpal, karena selain perawatan yang mudah, harga kolam terpal set juga masih terjangkau. Dan bagi kalian yang ingin mencoba berbudidaya ikan dengan sistem bioflok, kami sarankan kalian mencoba terlebih dahulu dengan skala yang kecil-kecil saja. Usahakan sebisa mungkin ukuran media kolam kalian dapat menampung volume air kolam 1 kubik. Mesin aerator ini berfungsi untuk menambah kadar oksigen terlarut di dalam air, karena sumber oksigen ini adalah kunci utama dari sistem bioflok ya, untuk mendukung kehidupan ikan yang kita budidaya dan mikroorganisme hidup yang ada di dalam kolamnya. Standar minimal output mesin aerator untuk sistem bioflok adalah 10 liter per menit. Itu per kubik ya, 10 liter per menit per kubik. Jadi kalian bisa sesuaikan budget kalian dalam memilih mesin aerator. Selang ini berfungsi untuk menyalurkan oksigen dari mesin ke dalam air, karena biasanya saat kita membeli mesin aerator, kita tidak mendapatkan selang tersebut. Nah, untuk ukuran panjang selang di setiap titik aerasi, usahakan ukuran sama agar semburan oksigen bisa merata pada semua titik aerasi. Jika panjang berbeda, maka dipastikan semburan pada selang terpendek akan memiliki tekanan yang besar dan yang paling panjang akan memiliki tekanan kecil, bahkan bisa jadi tidak memiliki tekanan semburan sama sekali. Untuk sistem bioflok, kami lebih menyarankan menggunakan batu aerator saja, karena selain harganya yang murah, titik gelembung dari batu juga lebih sedikit ketimbang uniring ataupun membran diffuser. Jadi tekanan atau semburan yang dihasilkan pada batu aerator bisa lebih besar dan mampu mengaduk air dengan sempurna. Hal ini diperlukan untuk membantu bakteri mengurai limbah organik yang ada di kolam. Bahan-bahan untuk membentuk vlog di dalam kolam terdiri dari 4 bahan. Yang pertama garam krosok atau garam non-yodium. Yang kedua kapur dolomit. Yang ketiga probiotik bubuk. Dan terakhir atau keempat adalah molase. Bisa juga menggunakan gula, gula cair ataupun gula merah. Nah, keempat bahan tersebut akan dicampurkan ke dalam kolam yang sudah kita siapkan. Lalu dalam jangka waktu tertentu, vlog akan mulai terbentuk dan benih siap dibesarkan. Sama seperti di video sebelumnya, benih ikan yang kita tebar untuk pembesaran di kolam bioflok harus dipastikan sehat, tidak berjamur ataupun luka. Karena nantinya bila ikan sakit atau luka, maka dipastikan ikan tersebut akan mati. Karena luka pada ikan tidak akan sembuh dan semakin memburuk, karena dalam bioflok terkandung banyak bakteri. Maka dari itu harus dilakukan karantina ikan terlebih dahulu. Nah, bicara soal karantina, mungkin kami akan bahas di video yang lain, karena kami juga memiliki cara tersendiri dalam penyiapan benih ikan. Sumber oksigen adalah kunci utama dalam berbudidaya ikan dengan sistem bioflok. Oleh karena itu, peran dari energi listrik sangat penting. Bila mana listrik padam, maka dipastikan mesin aerator akan mati dan suplai oksigen juga akan berhenti. Bila mana oksigen di kolam habis, maka dipastikan ikan dan mikroorganisme di dalam kolam juga akan mati.
Lalu, berapa lama ikan dan bakteri akan mati jika terjadi listrik padam? Mungkin bisa 30 menit dan bisa sedikit lebih lama lagi, tergantung isi padat pada kolam. Nah, maka dari itu, bila di tempat kalian sering terjadi listrik padam, saya sarankan untuk membeli mesin genset untuk listrik cadangan dikala PLN sedang ngambek. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebelum memulai budidaya ikan dengan metode sistem bioflok. Lalu untuk rincian modal awal, skala rumahan atau skala uji coba akan kami bahas di video berikutnya. Sekian dulu video dari kami, terima kasih sudah menonton sampai habis.